Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa Random Knowledge. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti kernel Ambient secara manual ya. Kemarin juga saya sudah upload videonya ya, tapi ternyata ada kesalahan langkah. Oh, bukan kesalahan sih, cuman kurang langkah yang mungkin akan membuat ambiennya terganggu kalau tidak lengkap ya. Di sini kita lihat saya mau gantinya karena wifi-nya belum aktif seperti itu. Kita lihat kernelnya. Kernel yang saya berjalan di ambien saya adalah itu 590 ARM64 ya. Nah, cara yang pertama adalah kita download bahannya. Ini saya bahannya ada di flash disk ya. Saya akan colokkan dulu flash disknya. Oke, ini dia bahannya sudah saya selipkan di deskripsi ya. Oke, di sini saya ekstrak dulu. Oh, bentar, tak copy dulu saja ke home saya ya, supaya saya bisa ejek ini flash disknya. Mau tak ini ejek dulu. Soalnya mau ku pasang mouse di USB portnya ya. Oke, sudah masuk mouse-nya. Kita ekstrak ini bagian file kernelnya ya. Anda juga bisa mengekstrakannya dengan cara command konsol terminal pakai tar ya. Nah, di sini saya pakai aplikasi aja biar gampang. Oke, sudah berhasil terinstall. Kita masuk ke foldernya. Oh, bentar. Kalau nggak salah kan ini perlu pakainya editnya pakai user root ya. Saya jalankan file manager tunernya lewat user root aja, supaya nggak susah-susah ngetik password lagi nanti, supaya gampang editnya. Oke, kita masuk ke folder yang tadi ekstrakan kita ya. Nah, di sini filenya sudah ada, itu ada 4. Nah, itu dia, lihat dengan tunernya user root, maka open terminal di sini juga jadi user root. Nah, di sini karena hurufnya terlalu kecil, saya besarin dulu. Sini hurufnya saya 14, coba ternyata kayaknya kurang. Kita coba 15. Sepertinya udah pas lah ya. Di sini kita perlu cek filenya dulu ya. Di sini ada boot, kemudian DTB, Amlogic, dan modules. Nah, kita perlu lakukan cek filenya apakah rusak atau enggak pakai perintah sh256 sum garis c sha256 sums. Oke, berarti filenya nggak ada yang rusak, jadi pakainya file ini yang ngeceknya tadi. Kita langkah selanjutnya adalah kita ekstrak ya. Yang pertama kita ekstrak yang boot dulu ya. Nah, saya copy namanya dulu biar nggak susah ngetik. Kita copy, soalnya pastekan di sini. Kemudian kita opsi garis C besar ya, ini C besar untuk memasukkannya ke directory boot. Jadi ekstraknya ke directory boot. Oke, sudah terekstrak ke boot ya. Kemudian yang kedua adalah yang kita ekstrak DTB Amlogic ya. Tapi Amlogic itu nggak ada foldernya, jadi kita buat folder sendiri ya. Makdir boot DTB Amlogic 6 Amlogic, kemudian sesuai versi kernel yang mau kita buat 6.13.3. Kita enter, kemudian baru kita ekstrak ini DTB Amlogicnya ya. Kita tinggal
rename bagian depan DTP garis amlogic garis 613 sesuai itu ya. Oke, kita masuknya folder tujuan ekstraknya adalah yang tadi yang kita buat, boot DTP amlogic 613.3. Kita enter. Nah, untuk memastikan kita bisa periksa dulu apakah sudah masuk ya. Nah, di sini DTP udah masuk ya, 613.3 ini sudah masuk berarti. Kemudian lainnya juga sudah masuk. Kita kembali ke tadi ya, folder yang mau ekstrak ya. Yang terakhir kita ekstrak yang modul ya, modules. Saya clear dulu biar kelihatan. Oke, di situ kita tar. Kemudian oke, bentar ini tak hapus dulu bagian folder tujuan atau directory tujuannya. Kita di sini kita rename sesuai namanya tadi ya, filenya modules. Kemudian kita directory tujuan adalah usr lib modules. Di sini kita enter ya. Kita lihat prosesnya sampai selesai dan sudah selesai. Kita coba pastikan lagi ya. Karena ini kernelnya, jadi kalau reboot bisa bootloop. Jadi kita harus hati-hati kalau salah bisa bootloop. Nah, di sini sudah masuk ke usr lib ya. Jadi harus dicek-cek terus, harus hati-hati. Sekarang bagian yang terakhir adalah kita bisa langsung tutup ini terminal. Nah, bagian yang terakhir adalah mengedit file xtlinux ya. Nah, ini dia file xtlinux conf. Ini edit sesuai nama kernelnya, itu ada Linux, ini berarti kernelnya, kemudian satunya init.rd. Nah, kernelnya ini VM Linux ya. Saya copy namanya aja langsung biar nggak susah ngetik. Sini saya paste di sini Linux. Dari situ VM Linux, kemudian yang kedua uinit.rd ya. Saya copy lagi namanya supaya nggak capek ngetik, dan di sini kita paste. Nah, bagian yang terakhir itu edit ininya, fdt-nya ya. Nah, saya pakainya dengan cara di sini aja, membuat perintah fdt baru. Saya copy yang fdt ini, kemudian pastekan, lalu yang fdt yang lama saya pagar ya di komen. Kemudian baru ini kita edit sesuai folder folder tadi yang kita buat ya. Ada 6, 13, kemudian 3. Nah, di sini sudah sepertinya ya. Kemudian kita simpan. Nah, kita harus pastikan semua udah beres ya, nggak ada yang tertinggal. Sepertinya sudah, ini sudah, jadi sudah tepat ya. Oke, terakhir adalah kita reboot ya, reboot untuk mengetes kernelnya jalan atau tidak. Kita lihat sudah ada starting kernel ya, sudah mau starting kernel, apakah bisa kernelnya jalan. Oke, sepertinya bisa, sudah ada debug info kernelnya itu ya, debug info kernel. Lalu kita lihat apakah kernelnya bisa menjalankan desktop GUI nya, desktop XFCE yang tadi. Oke, udah mau masuk tadi, mouse-nya udah keluar, kita lihat. Oke, sudah masuk. Nah, kita cek
Oke, sudah aktif ini wifi-nya ya, sudah bisa. Kita cek kernel yang berjalan, apakah sudah benar kernel yang gantian tadi. Ternyata sudah benar ya, 6.13.3 Edge Mason 64. Oke, sampai di sini saja. Oh iya, ini saya caranya begini ya, nggak menghapus kernel yang lama, jadi ekstraknya ditumpuk begini. Jadi kalau ada masalah atau ingin balik ke kernel lama, di sini bisa lihat ada kernelnya nggak saya hapus ya. Kita tinggal edit ini, edit xtconfig-nya kembali seperti semula. Nanti setelah reboot juga kernelnya bisa kembali kembali seperti semula, seperti itu ya. Jadi seperti itu, bisa switch ganti kernel sesuka hati. Sampai di sini saja videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.